semua, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini. Selamat pagi dari Birmingham. Apa kabar kalian semua? Yang baru bergabung, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Noi. Saya tinggal di Birmingham. Vlog kali ini saya akan share dengan kalian bagaimana sih menyetir di UK. Tentunya menyetir di UK ini sangat berbeda dengan menyetir di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke informasi bagaimanakah menyetir di UK, jangan lupa like-nya dan mohon dong di subscribe channelnya biar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Dan kita lanjut ya teman-teman. Itu dasarnya untuk menyetir di UK itu ya pasti kalau kita sudah usia 17 tahun. Terus kita harus bayar insurance, kita harus bayar asuransi, dan kita harus punya SIM, driving license. Untuk menyetir di UK ini sama posisinya di Indonesia, jadi setir di kanan ya, di posisinya di sebelah kanan. Dan kita jalan itu di jalur kiri, sama persis sama seperti di Indonesia. Hanya bedanya adalah rambu-rambu dan aturan-aturan lalu lintas dan bagaimana cara mendapatkan SIM. Nah, itu yang berbeda. Nanti kalau kalian ke UK atau menyetir di Inggris, kalian tidak perlu khawatir dengan menggunakan kendaraan karena kendaraannya sama ya, posisinya sama. Hanya legally-nya, peraturan kita untuk menyetirnya yang itu memang kita harus dipelajari ya. Jadi driving license di UK ini, kalau kalian punya SIM internasional itu boleh dipergunakan, tapi hanya jaraknya hanya 1 tahun. Nah, kalau selebihnya dari itu ya kita harus apply yang namanya driving license di UK. Sebelum kita apply driving license-nya, kita harus apply dulu yang namanya professional driving license. Walaupun kita udah bisa menyetir, itu tetap kita harus apply dulu sebelum kita apply ke full driving license ya. Kalau sudah dapat itu, kalian bisa menyetir. Kalian bisa menyetir tapi tidak bisa sendirian. Kalau kalian memiliki yang namanya professional driving license, kalian tidak diperbolehkan untuk menyetir sendirian. Kalian harus diawasi sama orang yang usianya minimal 21 tahun dan punya driving license minimal 3 tahun. Tapi kalian tidak bisa juga menyetir ke motorway atau tol gitu ya. Kalau di Indonesia itu jalan tol gitu. Selama kalian memegang professional driving license, kalian harus memasang plat L mobil yang kalian kendarai supaya pihak yang lain atau pengendara yang lain tahu bahwa kalian itu kalian itu masih belajar. Terlepas kalian bisa atau enggak. Setelah itu kalian bisa apply untuk teori test sebelum ke prakteknya, karena untuk praktek harus untuk lulus dulu teori test. Nah, untuk teori test sendiri itu ada 2 session. Yang sesi pertama adalah pertanyaan dengan 50 pertanyaan multiple choice. Yang kedua adalah exception hazard. Exception hazard itu berbentuk video, 14 video bagaimana kalian respon di jalan begitu. Setelah kalian lulus teori test, itu masa berlakunya selama 2 tahun. Kalau kalian setelah lulus teori test selama 2 tahun itu belum menjalani tes driving praktiknya, setelah 2 tahun itu kalian harus apply lagi teori tes. Kalian harus tes teori lagi begitu. Jadi manfaatkan sebelum 2 tahun itu kalian sudah lulus driving test. Setelah lulus dari teori tes itu baru kalian bisa apply driving test. Tes driving itu ada 2. Yang pertama itu automatic, yang kedua manual. Kalau yang manual itu kita menggunakan namanya full driving license. Jadi kalau kita dapat full driving license, kita bisa menggunakan kendaraan manual dan kita bisa menggunakan automatic. Tapi ini bukan untuk kayak bus gitu, beda lagi ya teman-teman. Kayak bus, truk itu beda lagi sama di Indonesia. Ini kayak mobil biasa ya, standar gitu. Nah, kalau kalian ujiannya menggunakan automatic, itu bukan full driving license. Jadi kalian tidak bisa, walaupun kalian bisa menyetir manual, tapi kalian tidak diperbolehkan untuk menyetir manual. Kalian harus apply lagi nanti di driving full license. Jadi kalau menurut saya mending apply full driving test. Terkecuali kalau kalian memang punyanya automatic, ya sudah automatic aja, nggak jadi masalah. Automatic itu lebih mudah. Driving testnya langsung di jalan, jadi tidak ada di lapangan gitu, tidak seperti itu, tapi langsung di jalan raya. PR-nya adalah kalau kalian bisa menyetir, harus tahu aturan-aturan dan harus tahu sentral yang akan kalian pakai untuk tes. Waktu itu saya memakai instruktur karena dia kan nanti yang mengajarkan bagaimana di jalan gitu, bagaimana untuk mock testnya gitu. Jadi saya menggunakan instruktur beberapa kali waktu itu.
gitu. Balik lagi ke tes ya teman-teman. Nah, tesnya di jalan teman-teman. Di tesnya nanti kalian itu lamanya kurang lebih 40 menitan, kurang lebih 40 menit. Nah, di dalam tes itu, di dalam tes driving test, kalian akan ditanya 2 pertanyaan. Yang pertanyaan adalah tell me, show me ya. Nanti akan saya share bagaimana pertanyaan-pertanyaannya, ada di link, nanti saya taruh di description box. Nah, itu untuk hasil ujiannya itu akan langsung diumumkan itu juga, karena itu melalui computerized. Jadi sebelum start, si pengujinya akan register kalian dulu ya, identitas kalian, nama segala macam, alamat dan bla bla bla. Nanti ketika kita jalan, nanti kalian akan ditesnya langsung di tick box secara online gitu. Jadi pas kita selesai tes, jadi hasilnya udah langsung dikirim ke email saat itu juga, apa kalian sukses, apa kalian fail, apa kalian berhasil gitu. Nah, setelah kalian pass driving test, kalian boleh memasang itu yang namanya plat hey, pass, ataupun tidak jadi masalah. Tapi kalau kalian memang agak ragu, misalkan kaliannya belum mahir banget, sebaiknya itu CP itu tetap dipasang untuk memperingati yang lain, pengendara yang lain, bahwa kalian itu baru saja lulus dari driving test begitu ya. Kemudian untuk biaya untuk professional driving license itu sebesar 31 pound, untuk teori tesnya itu sebesar 23 pound, dan untuk driving testnya itu sebesar 62 pound. Nah, belum ditambah kalau kalian menggunakan jasa instruktur. Nah, kalau kalian itu menggunakan driving instruktur, untuk fee instruktur itu dihitung per jam. Ada juga paketan, misalkan 10 kali langsung gitu dibayar di muka, atau nanti hanya ngitung per jam begitu. Untuk per jamnya rata-rata 25 pound per jam. Nah, kalau kalian nanti di driving testnya, kalian bisa menggunakan mobil kalian pribadi asal memenuhi syarat yang ditentukan oleh DVLA. Nah, tapi kalau kalian menggunakan mobil instruktur, kalian harus bayar lagi ke instruktur itu sendiri. Itu sebesar kurang lebih 75 pound ya. Itu kan beda-beda tergantung instrukturnya. Menyetir di UK, dan di UK lalu lintas tidak ada polisi teman-teman. Jadi tidak ada razia, tidak ada polisi lalu lintas untuk menjaga. Semua by camera. Jadi ada kamera di mana-mana, ada speed limit di mana-mana. Di sini kalau area permukiman itu 30 miles per hour, dan untuk area sekolah itu 20 miles per hour, dan untuk motorway 60. Jadi ada batas-batas, semua ada di setiap daerah, dan ada kamera. Jadi walaupun kita yang namanya sudah bisa menyetir, jangan kayak keenakan gitu. Jangan santai aja, kok nggak ada, kok kosong, nggak ada apa-apa, langsung ditancap aja, nggak bisa. Jadi kalau harus lihat speed limit yang ada di area atau di jalan begitu. Jadi jangan sampai kalian melewati batas maksimal itu. Kalau kalian melewati batas itu, kalian ada kena tiket, akan kena fine, penalti ya. Itu dari kamera. Jadi kamera akan catch langsung gitu. Kalian harus aware dengan namanya lingkungan ya gitu. Rambu-rambu lalu lintas begitu. Perlu diingat bahwa kita harus bayar asuransi. Nah, itu dia teman-teman, udah saya informasikan bagaimana sih menyetir di UK. Buat teman-teman yang sudah minta request video ini lama-lama, jauh-jauh, bulan-bulan yang udah lama banget, mohon maaf baru sekarang dibikin. Semoga informasi yang tadi saya berikan bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada. Bagi siapapun yang memerlukan, ada Monica di bawah. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like-nya, dan please share ke teman-teman atau ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa di subscribe channelnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye teman-teman, bye.